Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk semua jemaat IPCC dari rumah masing-masing. Saudara, pada pagi yang indah ini kita mau memuliakan Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya kita diberkati di mana saja. Diberkatilah engkau jemaat IPCC Summit, diberkatilah jemaat IPCC Induk. Tuhan memberkati saudara di mana saja. Salam, salam. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Yes Lord. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Yes Lord, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari nyatakan bersama. Bagi bangsa ini, yes Lord, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Malaysia, Indonesia, hanya namamu Tuhan seluruh bumi. Yes Lord, bagi bangsa ini, yes Lord, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Ada kemenangan terjadi. Yes Lord, mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yes Lord, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu yang ditinggikan, hanya namamu yang ditinggikan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kami deklarasi hanya namamu yang ditinggikan di bumi Tuhan. Di bumi dan di surga. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Siapa yang bersuka cita walaupun kami tidak melihat Anda, mari lambaikan tangan Anda. Kita mau memuji Tuhan pada pagi ini. Amin. Sekali lagi yo. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah Tuhan timbul di dalam hati kami. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua yang percaya Dia
sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yes, kami mau bersuka Tuhan, sebab kami punya Allah yang sanggup. Yes. Dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama kita angkat tangan. Melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia selalu sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yes, kuasamu tak pernah berubah Tuhan. Yesus, diberikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Cuma di sisi Allah kita, Allah yang dahsyat. Amin. Kita mau terus menyembah Tuhan, memuji namanya. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Katakan bersama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Yes Lord. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan. Yeah. Nama Yesus, namamu Tuhan. Katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namanya, katakan. Dari utara ke selatan, yeah, yeah. Lebih keras lagi dong, come on. Nama Yesus. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Come on. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus.
sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari jemaat IPCC, ikut saya sekali. Allahku dahsyat berkuasa. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa. lebih keras lagi dong. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa. Lebih dahsyat lagi, come on. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa. One more time. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa. Mari katakan bersama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Gunung-gunung yang tinggi. Sebab Allah kita, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan One more time. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Karena kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu melebihi segala sesuatu. Melebihi pengertian kami Tuhan. Melebihi pengetahuan kami Tuhan. Yes Lord. Jemaat Tuhan pada saat ini, mari kita angkat suara kita. Apa saja bebanmu, apa saja kerisauan kita, apa saja kesesakanmu, mari kita letakkan segalanya, berserah dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Yes, Lord. Oh, shikirala baba 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 shana. Shikirala da 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 shana. Oh, kami yakin Tuhan, ada kemenangan dalam-Mu Tuhan. Ada kelepasan, ada pembebasan yang datang dengan beban akan diringankan karena kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nikmati hadirat Tuhan.
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat, Tak tak pernah terlambat. janji-Mu ya Tuhan, Tuhan. pulihkan hidupku. Bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia. Selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Ku berserah, sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. yes, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang hebat, kuasa-Mu yang dahsyat. Katakan,
Ya, puji Tuhan saudara, mari kita dalam posisi penyembahan pada pagi hari ini saudara. Kita mau berdoa untuk COVID saudara, pandemik yang melanda Malaysia dan Indonesia saudara. Saudara, mari kita angkat suara saat ini, kita di mana saja kita berada, di rumah kita, di bilik kita mungkin saudara. Tuhan tidak pernah terbatas saudara. Mari angkat suaramu saudara, sama-sama kita berdoa. Kira laba sekira laba rabaka. Hera laba sekira laba rababa. Firman Tuhan saudara dalam Nahum 1 ayat 7 mengatakan saudara, Tuhan itu baik, Dia adalah tempat pengungsian kita pada waktu kesesakan, dan Dia juga mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan, kami angkat semua frontliners kami di bangsa Malaysia dan Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu, Bapa, Engkaulah tempat pengungsian kami di waktu kesesakan. Bapa, semua frontliners kami Tuhan yang bertugas begitu lama Tuhan di tempat yang bahaya, kami berdoa Tuhan, Kau lindungi mereka. Bapa, tidak terjebak, tidak Bapa mereka dapat virus ini Tuhan, lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, Bapa, Engkau jamah emosi mereka, jaga Bapa emosi mereka. Mereka sangat tertekan Tuhan, para dokter, para jururawat, polis, tentera dan rela yang bertugas sebagai frontliners Tuhan. Kami ucapkan shalom ke atas mereka Tuhan. Bapa, mereka semasa mereka bertugas, mereka akan mengalami kedamaian daripada-Mu. Tidak lagi tertekan Tuhan, tidak lagi ada masalah apa-apa yang lain. Bapa, mereka akan tetap tenang dalam Engkau, karena Engkau menjagai mereka Tuhan. Bapa, kami serahkan semua frontliners kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Walaupun Bapa di sekeliling kami Bapa, kami melihat angka semakin naik. Setiap hari ya Tuhan kami melihat bertambahnya angka ya Tuhan. Tetapi biar kami melihat bahwa mata kami tertuju kepada kebaikan Bapa. Engkau tetap Bapa setia dalam setiap musim dalam hidup kami. Bapa, kami tidak mau jemu-jemu berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus Bapa. Walaupun angka ini naik ya Tuhan, kami percaya satu hari nanti ya Tuhan kami tidak perlu takut. Dalam Keluaran 14 ayat 13 mengatakan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena yang berperang melawan COVID adalah Allah sendiri. Kami hanya berdiam saja dan melihat bahwa COVID ini akan hilang dalam nama Yesus dalam satu hari nanti. Dan kami klaim firman ini Bapa menjadi kekuatan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Bapa COVID ini akan hilang. Amin. Dalam nama Yesus Bapa. Haleluya Bapa. Amin. 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 Puji Tuhan saudara. Terima kasih untuk doa-doa tadi saudara. Kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan apa yang telah doakan saudara ya. Baik, puji Tuhan saudara, selamat datang. Shalom semua jemaat IPCC, baik di Indok maupun di Summit saudara. Kami mengalung-alungkan kedatangan Anda saudara pada pagi hari yang indah ini saudara. Saudara, kalau saudara merupakan adalah tetamu kami pada pagi ini, saudara merupakan orang yang terhormat dan juga orang yang terpenting selepas Tuhan Yesus. Jadi kami mau sambut Anda dalam rumah Tuhan. Sila type sesuatu saudara di live chat, kami akan hubungi Anda dan berkenalan dengan Anda di sana. Ya, dan juga untuk tetamu baru kami ya, kalau Anda pertama sekali menonton, boleh Anda share QR code di sana dan kami akan berhubung dengan saudara di sana ya. Ya, amin. Nah, Pastor lo guys, kita mau melihat berita keluarga. Wow, ada berita sukacita Pastor ya. Ya, tambah jemaat IPCC walaupun di Germany, ya kan, tahniah. Amin. Ya, tahniah kami ucapkan kepada Pastor Alexis dan juga Anika atas kelahiran putra pertama mereka yang sekarang berada di Germany. Kami sangat bersukacita untuk berita gembira ini. Ya, puji Tuhan, tahniah untuk Pastor Alexis dan Anika, putra mereka yang bernama Isaiah Alexis Konik. Wow, luar biasa nama ini saudara. Kita doakan supaya Pastor Alexis, Anika dan baby mereka ini tetap sehat dan diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Amin. Ya Pastor, ya. Kita mau melihat pengumuman kita pada minggu ini Pastor. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, kita mau melihat ibadah doa Rabu. Puji Tuhan saudara, pada musim pandemik ini adalah waktu yang sangat baik sekali untuk semua jemaat IPCC. Kita mau berdoa ya saudara. Selalunya kita berdoa melalui Zoom sekali dalam sebulan. Tapi mulai bulan Agustus kita akan berdoa 2 kali dalam sebulan, yaitu pada minggu pertama dan minggu keempat. Jadi take note saudara, kami mau Anda mengambil perhatian untuk semua jemaat IPCC. Inilah masanya, mari datang berdoa bersama-sama dengan kami ya. Ya benar tuh Pastor Elsie ya.
waktunya sangat penting saudara kita datang sebagai gereja, kita berseru kepada Tuhan untuk pemulihan di atas bangsa kita saudara ya. Baik, saudara, pengumuman yang kedua adalah tentang program pemulihan perniagaan. Puji Tuhan saudara, IPCC selalu siap untuk menolong semua jemaat kita, khasnya Anda yang terlibat dalam bisnis atau perniagaan saudara, untuk ditolong dalam perkara ini. Saudara, program ini bukan satu program sokongan keuangan, tetapi sebuah program untuk pemulihan pemuridan perniagaan, di mana kita memiliki saudara-saudari yang sangat berpengalaman dalam bisnis saudara perniagaan. Mereka sudi dan juga akan menolong, membimbing Anda, berdoa bersama dengan Anda, dan juga akan memberikan nasihat pada Anda di waktu perniagaan Anda yang mencabar waktu ini saudara ya. Jadi bagi Anda yang daripada IPCC Induk, sila hubungi Pastor RC, dan juga bagi kita yang daripada IPCC Summit boleh hubungi dengan saya, dan kami akan menghubungkan Anda kepada mereka yang berkenaan yang boleh menolong Anda dalam program ini ya. Harap maklum. Ya, betul sekali Pastor. Pastor Loges, Ya, pengumuman yang terakhir. baik. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tetap merdeka. Amin. Iya kan, merdeka Indonesia akan disambut. Saudara jangan sedih loh, walaupun dari perantauan, walaupun musim pandemik, kita tidak mau kalah dengan COVID ini ya Pastor. Benar, Iya, Pastor Elsie. apa saja cara kita boleh buat dalam menyambut sambutan merdeka Indonesia. Tahun lalu masih online, tahun ini online. Saya tidak mau putus asa, Pastor Loges, betul kan? Jangan putus asa Iya, ya. jadi Malam Kemerdekaan Indonesia Raya ini kita akan adakan pada tahun ini, yaitu sambutan yang ke-76 tahun, Pastor. 76 tahun Iya, ya, luar ke-76 tahun itu adalah waktu yang sangat lama ya kan. Jadi kita akan sambut pada 15 Ogos, tepatnya jam 8 malam secara Zoom. Jadi semua jemaat dia akan pastikan Anda di sana. Online lah di situ, dan kita akan sambut bersama-sama. Untuk seterusnya Pastor, kita akan bagi tahu apa saja dalam acara itu. Jadi tunggu dan lihat pada minggu hadapan. Ya, harap maklum saudara. Yes. Shalom semua, saudara, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati semua, dan selamat mengikuti ibadah raya kita sekali lagi di minggu ini. Dan saya doakan saudara tidak putus asa, tidak kecewa karena kesulitan yang kita hadapi dan juga kesulitan mengikuti melalui online. Tetap teguh, tetap percaya bahwa hari-hari dan masa depan kita tetap cerah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, sebelum saya membawa kita semua di dalam mengambil persembahan, uang persembahan ya, mari saudara, saya mau berkongsi sedikit. Terima kasih saya ucapkan kepada semua jemaat yang telah memberi beberapa bulan yang lalu dalam pemberian help COVID yang kita ada. Saudara sudah memberi, saudara juga memberi kepada pemberian misi, pemberian perpuluhan, dan juga pemberian lain yang saudara tergerak untuk memberi buat membantu IPCC. Saudara, baru-baru ini kita melihat begitu ramai orang di dalam masyarakat kita maupun teman-teman kita dari jauh, khususnya para hamba Tuhan. Banyak dari gereja mereka terkesan, saudaraku. Sangat terkesan gereja mereka, di mana saudara mereka telah kehilangan gaji, telah kehilangan pendapatan mereka. Jemaat juga kehilangan pendapatan. Perpuluhan gereja menjadi hampir hilang, saudara. Dan juga banyak yang tidak boleh bekerja, menyebabkan krisis ekonomi bagi banyak jemaat. Sehingga ada gereja yang ditutup. Ada gereja saudaraku yang tidak boleh menggaji pastor mereka. Saudara yang kekasih, mari kita akan terus support di dalam pemberian help COVID ini. Dan kalau saudara tergerak untuk memberi juga pemberian help COVID ini, kita berikan kepada jemaat kita sendiri yang mengalami krisis ekonomi. Dan kita terus membantu sehingga kita boleh melihat pemulihan. Saudara, kita tidak boleh hanya beri sekali dan bilang, okay, God bless you ya. Karena saudaraku, seperti lockdown ini, PKP ini berpanjangan. Kalau Pulau Pinang saja dari 23 Mei, saudara, kita lihat terus sampai sekarang mau jadi hampir 2 bulan. Dan saya tahu sangat terkesan banyak ramai orang di dalam gereja kita, terutamanya yang membuat bisnis. Jadi saudara, gereja bukan sekadar memberi bantuan sekali, tetapi beberapa kali. Juga saudara, kita baru dapat kabar di mana ada orang di sekitar kawasan komunitas IPCC, ada 22 keluarga yang meminta bantuan makanan, saudara. Jadi kita terus membantu dalam hal ini. Saudara boleh memberi ya dalam musim ini.
puji Tuhan banyak juga saudara kerjanya tetap berjalan, apalagi ada overtime, puji Tuhan. Saudara memberkatilah kerana banyak daripada masyarakat kita dan juga jemaat kita yang terkesan dengan COVID ini. Dan kita tetap memberkati dan membantu ya. Jadi dipersilakan saudara boleh memberi kepada Help COVID. Saudara juga boleh memberi kepada pemberian perpuluhan, persembahan kita dan juga pemberian misi. Banyak hamba Tuhan yang di Thailand, yang di Nepal, yang di Vietnam, di Eropah yang kita masih sponsor saudara membantu. Banyak hamba Tuhan di Malaysia, di perkampungan orang asli, juga saudara di Sabah, di Sarawak yang kita terus membantu melalui pemberian misi. 1 bulan pemberian misi kita RM10.600 kita memberkati. Tidak banyak sebenarnya, tetapi itu adalah pemberian yang kita sekadar mampu saat ini memberi dan terus memberkati supaya pelayanan bergerak, pelayanan berkembang. Jangan kita pikir kita undur masa musim COVID ini. Tidak saudara, kita maju. Juga kita juga rindu mau bantu anak-anak yang ke sekolah, tapi tidak ada tablet, tidak ada laptop, saudara. Kita juga berdoa bagaimana kita boleh bangkit dan membuat suatu dana khusus untuk laptop supaya anak-anak kita boleh terus, saudaraku, berjalan melakukan pelayanan pendidikan mereka biarpun di rumah ya. Karena ada setengah rumah 1 laptop harus dikongsi begitu ramai. Aduh, kesian sekali. Jadi ini kerinduan kita khususnya di kawasan pendalaman. Saudaraku, kita sedang mencari banyak cara untuk menjadi berkat di masa ini. Ini kerinduan kita. Baik saudara, kalau saudara sudah siap memberi, ada beberapa cara saudara boleh memberi. Yang pertama, saudara boleh memberi melalui online, saudara boleh memberi melalui ATM, saudara juga boleh memberi melalui cek. Atau saudara boleh memberi melalui e-wallet, touch and go. Saudara boleh scan QR code-nya dan saudara juga boleh memberi untuk memberkati pelayanan Tuhan di IPCC maupun di luar daripada IPCC. Kalau saudara memberi kepada Help COVID, pastikan saudara tulis di sana pemberian untuk Help COVID supaya wang itu boleh disalurkan sesuai dengan keperluan di dalam dana itu khususnya supaya kita boleh membantu. Kita tidak mau dana itu saudaraku bertumbuh, kita simpan, tunggu untuk pandemik yang lain. Tidak. Saya punya kepercayaan kalau ada dana kasih habis, berarti saudara kita beri, kita bantu seberapa yang boleh. Karena bukan simpan untuk masa lain. Buat apa saudara? Sekarang apa yang kita ada kalau kita bagi semua pun tak cukup. Nah mari kita beriman dan kita memberi dan kita percaya Allah pasti akan menjaga saudara dan juga kita semua. Karena janji Tuhan dalam Kejadian 45 ayat 11 berkata supaya tidak ada satu orang pun ahli keluarga kita dan kita jatuh miskin. Karena kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama dan selepas itu saudara kita boleh memberi dan memberkati Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan yang kami kasihi, terima kasih karena Tuhan selalu pelihara kami. Kami terus berpegang kepada janji Tuhan dalam Kejadian 45 ayat 11 yang mengatakan bahwa tidak ada satupun keluarga kami atau diri kami yang akan jatuh miskin. Bapa, kami tahu ada begitu banyak yang terkesan dengan keadaan ekonomi yang tertekan di musim ini. Tapi kami sebagai umat-Mu, kami mau bangkit memberi, memberkati, menjaga, memastikan tidak ada orang yang tidak makan Tuhan. Sama ada di jemaat kita maupun di masyarakat komunitas kita. Tuhan, terima kasih. Kami doakan khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang begitu ramai, yang gereja mereka terkesan, khususnya hamba Tuhan di gereja-gereja kecil. Tuhan, minggu ini sudah lebih 24 pendeta yang dibantu oleh IPCC. Kami doakan untuk kesempatan untuk memberi lebih Tuhan. Memberkati mereka, keluarga mereka, supaya mereka tetap berjuang di ladang pelayanan Tuhan. Dan mereka tidak akan undur, gereja mereka tidak akan ditutup. Bapa, berkati mereka. Dan kami doakan berkat Tuhan di atas hidup mereka semua. Bapa, terima kasih untuk pemberian ini. Kami serahkan semuanya sebagai penyembahan yang harum untuk Bapa kami, Tuhan Allah surgawi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara atas pemberian. Tuhan Yesus memberkati semua.
Shalom semua, nama saya Kerry dan saya dari kumpulan kelompok sel Yeremia. Hari ini saya ingin berkongsi bagaimana Tuhan bekerja di dalam pekerjaan saya, rutin harian saya dan sebagainya. Oke, apa yang saya perolehi melalui kelompok sel ini ialah kami saling dapat menguatkan antara satu sama lain, especially saya sebagai pekerja, setiap hari saya akan melalui proses yang berbeza. Saya akan bertemu dengan orang yang berbeza. So di sini melalui kelompok sel ini saya dapat sharing masalah saya di tempat kerja maupun pribadi, dan kami dapat saling menguatkan antara satu sama lain dan dapat berdoa antara satu sama lain dan belajar firman, cara merenung firman bersama-sama. Kedua ialah saya dapat belajar bagaimana cara untuk memimpin. Di sini saya dapat belajar keberanian untuk berdiri di hadapan ataupun berkomunikasi dengan orang lain yang saya tidak kenal ataupun kenal. Ketiga ialah saya dapat belajar di mana apa itu melayani. Melayani ialah bukan kita hanya dilayani, tetapi kita yang harus melayani. Dan keempat ialah setiap minggu atau setiap hari saya mengalami kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sentiasa menyertai saya. Tuhan itu baik, menyertai alam pekerjaan saya maupun memberikan saya kekuatan untuk menghadapi hari-hari saya yang berlainan. Dan di sini kepada teman-teman saya ingin mendorong kalian untuk menyertai kelompok sel ini, karena kelompok sel ini adalah bagus, di mana musim pandemik ini kita memerlukan seseorang untuk meluahkan masalah kita, sharing masalah kita, dan inilah waktunya yang tepat untuk kita tidak berseorangan. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, di mana satu atau dua orang, di situ ada aku. Dan saya percaya bahwa kelompok sel ini, walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal melalui sosial media, tapi Tuhan sentiasa ada bersama kita pada masa itu. Sekian, terima kasih dari saya. Ini saja sharing dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Kerry atas kesaksian yang memberkati dan membangun, dan saya pasti ya juga menjadi peringatan buat ramai yang sedang berpikir, sedang merancang mau menjadi salah seorang daripada ahli kelompok sel, tapi mungkin belum. Nah, mari apa yang didorong dan dikongsikan oleh Kerry pasti menjadi peringatan yang sangat penting supaya kita mengakrabkan diri di dalam kelompok kecil ya di masa-masa seperti ini. Saudara, masa ini saya sangat senang dan sangat sukacita karena saya mau memperkenalkan pengkhotbah yang menjadi tetamu istimewa minggu ini untuk pelayanan di IPCC Induk maupun juga di Summit, saudara. Dan kita sangat-sangat happy karena ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saudara, orang ini bukanlah orang yang saudara tidak kenal, tapi saudara pasti kenal dia, dan sebenarnya kita mau dia datang ke IPCC dan melayani di sini. Kita mau buat KKR bersama suaminya. Tetapi saudara, wow, apalah kita boleh buat karena halangan-halangan PKP. Kita hanya menerima mereka secara online. Ya saudara, kita senang menerima hari ini Pastor Susan Hoover yang akan melayani kita dengan firman Tuhan. Saya pasti saudara sudah excited. Saudara, saya pikir kalau saya tidak beri pengenalan pun, saudara pasti sudah senang dan happy menerima beliau karena saudara sudah pun mendengar begitu banyak berkat dan juga mengenal pelayanan beliau. Sudah banyak kalilah di IPCC ini, saudara. Tapi saya bacakan untuk pengetahuan dan juga untuk pemerhatian beberapa orang yang mungkin first time mengikuti gereja kita. Dan saudara mungkin belum kenal dan tidak tahu siapa pengkhotbah undangan IPCC minggu ini. Pastor Susan Hoover, sebenarnya dia adalah orang dari Kanada, saudara. Dan sudah mula tinggal di Asia dan datang ke Indonesia sebagai seorang penginjil pada tahun 2003 dan membawa melalui pelayanan yang dikenali sebagai World Impact Bible Institute. Dan dia melatih banyak penginjil sampai hari ini, saudara.
di Indonesia. Pelayanannya itu mempunyai lebih daripada 20 orang alumni yang bekerja dalam program misi di seluruh Indonesia. Kalau saudara mendengar dia berkhotbah, wah pasti saudara tahu. Saudara kalau pejam mata lah, saudara pikir, ini pasti orang Indonesia. Saudaraku, lancar sekali saudara bahasa Indonesianya. Dan puji Tuhan, bukan sekadar lancar, tapi message yang dibawa Pastor Susan adalah message kabar baik kasih karunia Tuhan. Saudara yang kekasih, Pastor Susan ada suatu program television yang sangat memberkati dan ditayangkan 10 kali seminggu secara nasional di seluruh Indonesia, saudara. Dan saya sendiri pernah menjadi tamu dan diberikan kesempatan untuk berkongsi dan juga ditemu juga oleh Pastor Susan sendiri. Saudara, Pastor Susan Hoover sudah bernikah dengan Pastor Clint Tai dari Kuala Lumpur pada tahun 2015 dan mereka sekarang tinggal di Kuala Lumpur dan juga mengikuti gereja The New Covenant Church yang dipimpin oleh Pastor Peter Z. Dan saudara, Pastor Susan dan Pastor Clint adalah satu tim penggembalaan ataupun pastoral team gereja The New Covenant Church di Kuala Lumpur, saudara. Dan saya mau memberikan masa ini dan pasti ada sesuatu kabar yang luar biasa baik yang mau disampaikan dan saya percaya saudara sudah siap. Buka hati saudara, mungkin pada waktu ini akan ada kesembuhan terjadi, akan ada rantai-rantai yang diikat iblis dilepaskan. Saudaraku yang terganggu di dalam mental, ada pembebasan di dalam jiwa dan juga pikiran saudara. Karena hanya satu penawar yang kita ada, firman Tuhan yang dibawa hari ini oleh hamba Tuhan. Mari kita tepuk tangan dan kita sambut Pastor Susan Hoover. Haleluya. Halo semuanya di IPCC, ya apa kabar? Saya harap semua baik-baik. Ada rencana saya datang ke Pinang bulan ini saat ini. Ternyata belum bisa ya, masih ada PKP dan yang lain-lain yang membuat kita tidak bisa datang dari Kuala Lumpur. Tapi satu hari nanti, kalau memang ini sudah selesai ya, kalau kita sudah bebas bergerak, pasti tempat yang pertama saya akan datang adalah IPCC. Saya sudah janji ya sama Pastor Sam, karena saya dan suami sangat rindu ke sana, jumpa ya, benar-benar jumpa, lihat muka semua ya yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi sampai pada waktu itu ya paling nggak saya bersyukur, terima kehormatan untuk berkhotbah secara online hari ini ya, dari rumah saya kepada rumah saudara semua. Ya, dan saya berharap bahwa firman hari ini akan memberkati kita semua, menguatkan hati yang membuat kita kembali lagi fokus kepada Yesus. Mari kita berdoa untuk masuk firman Tuhan. Yesus, Engkau segalanya, dan saya berdoa hari ini Tuhan bahwa firman-Mu akan seperti membuat terobosan dalam setiap rumah, dalam setiap hati saudara semua pendengar pada hari ini. Tuhan, saya berdoa bahwa Engkau akan bawa perubahan dalam pikiran kami, dalam hati kami yang membangkitkan semuanya yang Engkau taruh dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan membangkitkan melalui firman-Mu hari ini. Jadi terima kasih Tuhan, saya percaya bahwa saat ini pun sebelum firman-Mu datang, bahwa setiap rumah, setiap hati penuh dengan hadirat-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu datang memenuhi mereka dimanapun mereka berada. Thank you Jesus, di dalam nama Yesus. Amin, amin. Jadi kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Kalau ada yang belum kenal sama saya, ada nggak ya di IPCC? Mungkin ada yang pertama kali pun nonton, bukan jemaat IPCC. Boleh kenal sama saya seperti keluarga IPCC ya. Saya melayani di gereja The New Covenant Church, TNCC di Kuala Lumpur, bersama dengan suami saya. Dan sebelum itu saya lama di Indonesia. Jadi saya minta maaf hari ini bahasa Indonesia yang keluar. Tapi saya tahu banyak yang IPCC orang Indonesia kan, jadi pasti bisa paham, pasti boleh mengerti. Saya aslinya dari Kanada, tapi sudah lama banget di Indonesia sama Malaysia, sudah hampir 18 tahun.
tapi usia baru 18 tahun. Oh, bukan ya. Oke, nah saya merasa juga susah ya. Mungkin kita semua merasa susah yang beda-beda di dalam 1 tahun belakangan ini, musim COVID ini ya. Karena saya dulu kan orangnya tinggal di Malaysia, tapi setiap bulan terbang-terbang ke Indonesia atau bangsa-bangsa lain, membuat pelayanan, mengajar, dan yang lain-lain. Nah, itu tidak bisa lagi. Nah, saat ini semua seperti hilang, tidak bisa gerakan yang biasa, tidak bisa aktivitas yang biasa, tidak bisa melakukan kerjaan yang biasa, pasti merasa kadang-kadang seperti sesuatu itu hilang. Ya, kadang-kadang saya merasa hilang tujuan, hilang, nggak tahu, agak seperti hilang, nggak tahu arah. Ya, jadi saya merasa sangat-sangat penting kembali kepada firman Tuhan. Dan ini ayat-ayat khusus yang saya tidak khotbahkan di tempat lain. Ini pertama kali saya khotbahkan khusus untuk IPCC. Oke, khusus ya hari ini khotbahnya untuk saudara semua. Sesuatu yang Tuhan mengingatkan kepada saya belakangan ini. Kenapa? Karena kita kan banyak sekali terima informasi, terima berita, terima kabar ya. Itu dari WhatsApp, dari social media, dari banyak tempat, masuk terus. Dan bahkan kadang-kadang saya lihat semakin hari semakin sulit untuk membedakan apa yang benar dan apa yang tidak. Sepertinya semakin sulit untuk kalau kita terima semua, bingung sekali. Satu katakan, oh kalau ini akan terjadi. Satu lagi katakan, oh bukan yang ini yang akan terjadi. Wah, bingung sekali. Tapi di dalam firman Tuhan mengingatkan kita. Bahkan kalau saat firman Tuhan dalam Filipi minta kita pikirkan semuanya itu. Yang pertama yang disebut, yang mau kita pikirkan adalah yang benar. Nah, hari ini susah tahu apa yang benar. Hanya satu yang benar dan tidak pernah akan berubah. Kebenaran yang pasti, yang kekal, itu adalah firman Tuhan. Itu adalah pribadi Yesus, firman yang hidup. Hanya itu. Jadi kalau tidak tahu, percaya yang mana, pikirkan apa, rencanakan apa. Kembali lagi, satu hal yang pasti, itu adalah pribadi Yesus dan firman-Nya. Jadi hari ini kita kembali kepada apa yang benar. Ini yang firman yang benar dan tidak pernah akan berubah. Berita-berita di dunia berubah setiap hari. Oh, 1 tahun yang lalu kita senang-senang. Kita semua bebas aktivitas, kumpul di gereja. Oh, Malaysia sudah bagus, sudah keluar dari COVID. Balik lagi. Jadi kalau kita akan mengikuti kondisi, mengikuti berita-berita di luar untuk menentukan hidup kita, akan seperti macam roller coaster. Ya, naik turun secara emosi, secara perasaan, secara mental kita naik turun. Dan saya juga alami di mana seperti harapannya sudah naik, wah besoknya turun lagi. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Makanya yang penting kita harus punya sesuatu yang stabil, yang tetap. Oke, saya minta maaf kalau ada suara-suara yang aneh karena dalam ruangan ini saya di rumah, gak bisa keluar rumah. Oke, tidak boleh keluar rumah. Jadi di dalam ruangan ini ada suami saya, bukan suara itu dari dia. Kalau dengar itu juga ada anjing-anjing saya. Oke, jadi ini benar-benar asli ya dari rumah. Oke, jadi kita kan mau kembali lagi kepada yang benar. Bukan sesuai perasaan, bukan sesuai pikiran, karena itu pun masih boleh bohongi. Nah, kalau saya lihat contohnya ada di Roma 10. Di Roma 10 ini mulai dengan ayat yang 6. Membedakan kadang-kadang perasaan dengan yang benar. Contohnya seperti ini, ayat yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman, ini kebenaran, berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini yang firman Tuhan, yang kebenaran. Iman katanya. Oke? Berkata apa? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, kadang-kadang berkata seperti ini, kita merasa Yesus itu jauh. Ayat ini berkatakan, jangan katakan aku perlu orang lain membawa Yesus kepadaku. Seperti Yesus sudah tinggalkan aku, Yesus jauh daripadaku. Aku perlu orang lain naik ke surga bahwa Yesus datang. Sepertinya Yesus jauh. Katakan no. Kebenaran iman katakan apa? Bahwa Yesus itu firman
Ya, itu sama ya. Yesus dan firman. Yesus adalah firman yang hidup. Yesus, firman, kebenaran itu ada di dalam kita. Bahkan berkata seperti ini, dalam hati, dalam mulut, tidak jauh, sangat dekat. Nah, bahkan paling dekat. Ya, kadang-kadang kita merasa sendirian, merasa Yesus jauh, merasa nggak tahu apa yang benar. Jangan ditipu. Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Kebenarannya pun ada di dalam kita. Bahkan kalau ada yang sudah setahun pun nggak baca Alkitab, selama COVID ini nggak baca Alkitab, oke, kebenaran masih ada di dalammu. Nah, bukan saya sarankan untuk hidup seperti itu. Memang kalau bisa kembali lagi baca Alkitab, karena itu yang akan mengingatkan kita. Itu yang kita perlu untuk terima kekuatan. Tapi apapun yang pernah dengar firman-Nya, itu seperti sudah ditabur, itu sudah seperti benih, sudah masuk dalam hatimu, dan itu tidak hilang-hilang. Itu masih ada, dan hadirat Tuhan masih ada. Merasa atau tidak merasa, itu masih ada. Contohnya kan kalau saya pakai cincin hari ini ya, sejak menikah pakai cincin. Cincin ini dekat kepadaku, aku pakai di jariku. Tapi kalau saya buka, biasanya memang satu ini saya sering buka, simpan dengan hati-hati. Kalau saya simpan ini, saya jalan, apalagi saya keluar rumah, itu sudah jauh. Itu dekat, tapi bukan selalu ada, bukan selalu dekat. Nah, Yesus bukan seperti itu. Firman-Nya bukan seperti itu. Kenapa? Karena berkata itu dalam hati. Paling dekat. Kemanapun kita pergi, hati kita ikut. Hadirannya ikut. Makanya saya percaya, saya di sini hari ini, saudara di rumah masing-masing, tapi dimanapun kita berada, Dia ada bersama dengan kita. Amin, Dia ada di situ. Nah, bahkan di dalam sepanjang firman Tuhan mengingatkan. Seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius. Bahwa jangan ikut perasaan. Jangan ikut kata orang. Jangan ikut pikiran. Tapi harus tahu apa yang ada dalam kita. Itu tetap ada. Tetap ada di dalam diri kita. Seperti di 2 Timotius. Ini suratnya Rasul Paulus nulis kepada Timotius, anak rohaninya. Saat Rasul Paulus dalam penjara. Nah, saya mau jelaskan sesuatu ya. Kita hari ini tidak ada di dalam penjara. Oke, kita hari ini tidak ada di dalam penjara. Kita di dalam rumah. Mungkin gak terlalu bebas keluar-keluar. Tapi ini bukan penjara, masih enak-enak ya. Nah, Rasul Paulus dalam penjara. Jadi sepertinya dia harus kirim surat. Membangkitkan, mendorong, kasih semangat kembali kepada Timotius. Timotius muda, mungkin Timotius pun merasa, Bapak rohani pun di penjara, aku tidak bisa lakukan ini semua sendirian. Mungkin lagi down. Karena lihat, saat Paulus menulis surat kepada dia mengingatkan, Timotius, aku kenal mamamu, aku kenal nenekmu, kamu kuat. Bahkan ayat yang ke-6, dia berkata apa? Karena itulah, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Rasul Paulus mengingatkan Timotius. Timotius, ingatlah, Tuhan pun pernah karuniakan hal kepadamu. Tuhan pernah mengurapi kamu, berikan tujuan hidup kepadamu. Dan itu tidak hilang. Nah, jelasnya di sini mungkin Timotius merasa seperti gak ada lagi, tujuan hidup gak ada lagi, gak berharga lagi, gak apa lagi. Mungkin kita pun kadang-kadang merasa seperti itu belakangan ini. Tapi yang penting kita tahu itu tidak hilang. Tujuan Tuhan atas hidupmu tidak hilang. Tidak seperti gak ada. Dikatakan apa di sini? Mengobarkan seperti api ya. Atau bahasa Inggrisnya saya suka berkata seperti ini ya. Stir it up. Stir up, mengadu-adukan. Seperti itu ada, tapi mungkin diabaikan lama. Jadi agak menurun, tapi itu ada. Nah, contohnya kemarin mama mertua saya masak laksa. Nah, saat dia masak laksa, itu udah lama nih masak, terus ditinggalkan. Saya mau pergi sama ambil laksanya, saat saya lihat di dalam panci, kok nggak seperti laksa ya? Seperti sopnya biasa-biasa. Gak ada warnanya, gak ada sayurnya, rempah-rempahnya gak nampak. Seperti gak ada. Tapi saat saya ambil, saya mengadu-adukan, wah itu naik lagi kembali ke atas.
itu naik lagi warnanya, yaitu rempah-rempahnya, sayurnya, ikannya naik. Nah ternyata memang itu nggak hilang, itu nggak seperti masuk dalam panci, wah hilang, nggak ada. Itu ada, cuman menurun ke bawah. Menurun ke bawah seperti waktu saya aduk-adukan, itu naik kembali. Nah seperti inilah ilustrasi kita, semua pengharapan, sukacita, hikmat, panggilan Tuhan, tujuan hidupmu, karunia Tuhan atas hidupmu. Mungkin merasa belakangan ini nggak ada. Itu tidak hilang, itu tidak diambil balik Tuhan. Itu masih ada dalammu. Masih ada dalammu. Oh, buat di chat atau teriak kiri kanan, masih ada dalammu. Itu masih ada. Mungkin nggak terasa. Memang mungkin nggak terasa. Mungkin itu seperti menurun. Perlu diaduk-adukan. Nah, mungkin ada yang tanya. Tapi susah caranya mengaduk-aduk gimana ya? Menurut saya ini kan, saya bisa kasih tahu yang tidak akan mengadukkan. Yang tidak akan mengobarkan. Saat ikut social media. Saat ikut berita-berita. Itu pasti tidak. Itu pasti tidak. Yang akan membuat itu bangkit kembali. Memang saat-saat mungkin karena kembali kepada yang benar. Kembali kepada yang benar. Kebenaran mengatakan dia dekat kepadamu. Dia masih dalam hatimu. Dia masih dalam mulutmu. Apapun yang Tuhan berikan kepadamu, dia tidak ambil balik. Termasuk hadiratnya. Termasuk tujuan, sukacita, kekuatan, apapun yang kita perlukan. Itu sebenarnya sudah ada di dalam kita. Merasa atau tidak merasa, perasaan berubah, pikiran berubah. Itu semua berubah-berubah, kondisi berubah. Yang tidak dapat diubahkan, itu adalah firman Tuhan yang kekal. Dan itu mengatakan jangan ikut perasaan, itu ada di dalam. Caranya untuk mengadukan, untuk membangkitkan itu kembali. Kadang-kadang ambil waktu. Ambil waktu di hadiratnya. Kembali lagi lihat firman-Nya. Kembali lagi seperti Paulus katakan, ingat apa yang pernah terjadi. Ingat ya, yang pernah Pastor Sam khotbahkan, yang pernah dia doakan atasmu. Ingat itu. Ingat itu, kembali lagi. Pikirkan yang benar. Dan saat kita pikirkan yang benar, saya percaya semuanya itu yang Tuhan pernah kasih kepada kita. Ada kesempatan untuk dipakai lagi. Bahkan ada janji Tuhan yang luar biasa. Ini pun firman Tuhan, benar-benar dia janjikan seperti ini. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Bahasa Inggris seperti ini ya, berkata bahwa the calling and gifts of God is irrevocable. Irrevocable. Saya rasa pun yang biasanya bahasa Inggris pun nggak tahu. Saya pun nggak tahu artinya irrevocable. Irrevocable itu kan belajar kata yang baru. Artinya nggak ambil balik. Nggak tarik. Nggak ambil balik. Nah ini luar biasa berkata apa? Bahasa ini kalau saya baca Alkitab ya. Allah tidak menyesali, artinya apa yang Tuhan memberi kepada kita. Dia kasih karunia kepada kita. Dia mengasihi kita. Dia berikan panggilan kepada kita. Dia nggak pernah pikir-pikir, menyesal, salah kok kasih. Tidak pernah. Semuanya yang Tuhan berikan kepada kita, dia tidak pernah ambil balik. Apa yang dia karuniakan kepada kita, itu tetap ada di dalam kita. Masih ada dalammu. Saya merasa ada mungkin beberapa orang, beberapa saudara hari ini yang merasa seperti gak ada tujuan lagi. Untuk apa? Yang mungkin dulu bisa kerja, mungkin dulu bisa melayani, mungkin dulu bisa menolong keluarga, mungkin dulu ada merasa ada tujuan. Tapi sekarang udah gak bisa. Jadi merasa hilang itu. Nah saya mau katakan kepada kita, jangan pernah ditipu. Merasa udah hilang, udah gak ada. Itu tujuan hidup, udah gak ada yang panggilan yang Tuhan kasih kepada kita. Bahkan di dalam firman Tuhan berkata seperti ini. Bukan saja ayat ini yang berkata Tuhan tidak pernah ambil balik yang dia pernah berikan kepada kita. Tujuan, panggilan, arti hidup masih ada dalammu. Merasa atau tidak merasa itu masih ada. Apalagi dalam firman-Nya Roma 8 pun berkata apa? Bahwa apapun terjadi di dunia. Dunia pun begitu jahat, begitu buruk. Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tahu nggak? Allah itu adalah kasih.
Allah itu adalah kasih. Jadi kalau tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, artinya apapun terjadi di dunia ini tidak dapat memisahkan kita daripada Tuhan, daripada Allah itu sendiri. Dia tetap mengasihimu, dia tetap punya tujuan hidupmu. Memang musim ini sulit, saya mengerti itu, tapi tetap bertahan, tetap mengobarkan, tetap ingat kembali yang benar yang ada dalam dirimu. Waktu kondisi ini semua musimnya akan berlalu. Tapi yang tidak pernah akan berlalu adalah firman-Nya dan pribadinya Tuhan. Musim ini akan berlalu. Saya nggak tahu kapan, saya harap saya harap ya, dekat ya. Oke, tapi kapanpun itu terjadi, yang penting dalam ini, jangan ikuti perasaan dan pikiran dan apa yang orang katakan. Ikut yang benar. Nah, semua orang dalam firman Tuhan memang harus bergumul dengan hal ini. Makanya ada ingatan firman Tuhan untuk kita. Bahkan saya lihat Daud ya. Daud sangat jujur dalam Mazmur-Mazmur. Kadang-kadang menceritakan kondisi. Tapi kembali lagi ingat yang benar. Contohnya Mazmur 42. Ayatnya bilang, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, wah sepertinya kuat ya, stabil ya Allah. Tapi berkata apa? Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung? Oh ini perasaan, ini hatinya dicurahkan yang dia rasakan. Bahkan dia berkata, di bawah impitan musuh, seperti di kamar maut yang dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Seperti orang-orang lain pun ejek, mana Allahmu? Sudah ditinggalkan, sudah nggak ada. Ini semua perasaan dan kata orang lain. Kondisi dan perasaan dan pikiran dari luar. Tapi saya suka akhirnya yang Daud mengatakan, yang dia mengingatkan diri, dia berkata apa? Dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia mengingatkan diri kembali. Sekalipun gak merasa Tuhan ada, sampai orang lain pun ejek-ejek seperti Tuhan sudah jauh. No. Itu tidak benar. Dia ingat kembali, hei jangan gelisah, hei jangan takut. Jangan tertekan di dalam, jangan perasaan, no, gak boleh ikut itu. Karena aku tahu, aku yakin Tuhan penolongku, Tuhan setia, berharaplah kepadanya. Dia pasti tetap menyertai, merasa gak merasa, dia tetap ada bersama dengan kita. Bahkan tadi kita udah baca ayatnya, saya belum jelaskan ya, dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dia berkata apa untuk mengadu-adukan atau membangkitkan yang ada di dalamnya. Sampai dia kasih ingatan yang sungguh berkuasa. Ayat yang ke-7. Dia berkata apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ayat ini jelas berkata apa? Bahwa yang Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya berharap bahwa hari ini jangan kita hidup tertekan oleh ketakutan. Ketakutan bukan dari Tuhan. Ada hikmat dari Tuhan, tapi tidak ada ketakutan dari Tuhan. Dia berkata jelas-jelas, jangan hidup oleh ketakutan. Tetapi bukan roh ketakutan, melainkan ini roh yang Tuhan berikan kepada kita. Adalah roh apa? Kekuatan, kasih, ketertiban. Wow, betapa semua orang perlukan ini hari ini. Betapa dunia perlu seperti ini hari ini. Banyak orang gak ada ketertiban, gak bisa pikir jelas. Gak pikir tenang. Betapa semua orang perlukan ini. Nah, luar biasanya, Paulus katakan kepada Timotius, bukan cari-cari. Bukan coba cari-cari menjumpai hal ini. Bukan pergi ke sini ke sana, minta didoakan atau cari ini. No, berkata apa? Ini yang membangkitkan. Roh yang sudah ada pada kita akan membangkitkan 3 hal ini. Jadi saya mau katakan saudara-saudariku yang ada di PCC, saya mau ingatkan, sudah ada roh, kekuatan, kasih, ketertiban di dalam dirimu. Itu sudah ada. Yang percaya kepada Yesus, sudah terima rohnya, itu masih ada dalammu. Masih ada dalammu. Nah, berkata seperti ini, roh itu akan membangkitkan
ketertiban, bisa pikir jelas, bisa pikir tenang, bisa lihat situasi dan tidak terikat oleh ketakutan. Bisa punya kekuatan untuk melihat mukjizat terjadi, bisa punya kekuatan untuk deklarasi hal-hal terjadi, dan punya kasih untuk saling menolong satu dengan yang lain. Itu yang dia berikan kepada kita. Yang kita perlukan sudah ada di dalam Yesus. Dan itu ada di dalam kita. Jangan pernah merasa dalam masa ini seperti tidak ada tujuan, tidak berarti, kurang-kurang. No, no, no. Itu bukan benar. Yang benar, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan itu dekat kepada kita. Yang benar, firman-Nya ada di dalam kita. Paling dekat di dalam kita. Dan mengingatkan kita bahwa roh ini yang membangkitkan semuanya itu. Semuanya itu masih ada. Pengharapan masih ada dalammu. Kuasa masih ada dalammu. Kasih masih ada dalammu. Panggilan Tuhan, karunia-Nya, panggilannya semuanya masih ada di dalammu. Masih ada di dalammu. Mungkin nggak terlihat, mungkin nggak dirasakan. Tapi semuanya itu bisa berubah. Yang tidak bisa diubahkan yang benar firman-Nya. Dan firman-Nya mengingatkan kita hari ini. Itu masih ada di dalammu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah beri kesempatan. Dalam minggu ini yang akan datang. Beri kesempatan untuk itu dibangkitkan kembali. Berdoa. Berdoa dalam roh. Lihat firman-Nya. Jangan sampai ditipu dan merasa Tuhan sudah tinggalkan. Dia bahkan berjanji, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu firman-Nya, itu kebenarannya yang tidak dapat diubahkan. Jangan ditipu. Tuhan bersama dengan kita. Kita masih punya identitas bersama dengan Yesus. Masih ada kasih karunia, itu tidak pernah akan diambil. Di mana Tuhan memberi lebih daripada kita layak terima. Semuanya masih ada dalam kita. Dan saya mau mengingatkan juga Susan Hoover hari ini. Itu masih ada. Gak bisa semua hari ini. Gak bisa, gak terasa pun gak terlihat. Tapi itu semuanya. Apapun yang di dalam Yesus. Itu masih ada di dalam kita. Wow, itu kasih karunia besar bagi kita. Kasih karunia besar bagi kita. Sekalipun belakangan ini. Mungkin tidak ada kekuatan baca firman. Merasa depresi dan yang lain-lain. Tapi hari ini. Saya merasa Tuhan membangkitkan kita kembali. Membangkitkan semuanya yang ada di dalam kita. Dan masih banyak yang kita bisa lakukan. Masih bisa kita cari cara baru untuk gunakan karunia kita. Dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Saya mau berdoa untuk semua saudara-saudariku hari ini. Dan saya percaya tidak lama lagi saya akan datang ke sana. Oke, kita akan jumpa di sana. Bukan melalui online. Jadi hari ini saya akan usahakan singkat-singkat. Supaya nanti boleh lebih lama kalau kita sudah bersama. Tapi saya mau doakan semua. Khususnya saya merasa firman ini untuk beberapa orang hari ini yang sudah seperti putus asa. Merasa nggak berarti lagi, nggak ada tujuan lagi. No, itu semua masih ada dalammu. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang yang menontonnya hari ini. Saudara-saudariku dimanapun berada. Saya berdoa Tuhan bahwa hari ini mereka diingatkan untuk tidak mengikuti perasaan, pikiran, ataupun apa yang orang katakan. Tapi untuk membangkitkan yang masih ada dalam mereka. Oh Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada mereka. Bahwa Engkau bersama dengan mereka. Dimanapun mereka berada, Engkau ada, Engkau penolong kami. Engkau Tuhan yang setia. Dan rencanamu tidak digagalkan. Rencanamu, panggilanmu, tujuan hidupmu atas kami tidak dapat digagalkan. Covid, iblis, apapun yang terjadi di dunia. Dan semuanya tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap mengasihi kami. Dan Roh-Mu tetap membangkitkan semuanya yang Engkau sudah menabur di dalam diri kami. Bahkan saya panggil sekarang, harapan dibangkitkan. Iman, bangkitlah. Sukacita, bangkitlah. Visi yang baru, bangkitlah di dalam diri mereka. Kami panggil itu seperti Daud. Kami memerintahkan diri. Jangan gelisah lagi. Jangan tertekan.
Tapi yang semuanya dari Yesus yang benar, sukacita, kekuatan, ketertiban, kuasa dibangkitkan. Itu sudah ada di dalam diri kami, itu tidak hilang-hilang. Dan itu dibangkitkan kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati dengan apa yang disajikan di depan saudara hari ini. Satu firman yang saya rasa perlu diperingatkan. Bukan saja untuk ibadah bahasa kita, tapi bagi seluruh gereja, bagi semua orang percaya. Masa-masa seperti ini, bahwa pengharapan yang Tuhan sudah tanam ada, saudara. Bahwa pengurapan yang Tuhan sudah berikan kepadamu ada. Hadirat Allah di dalam hidupmu ada. Tuhan belum lupakan, saudara. Satu firman yang menjadi yang dikongsikan oleh Pastor Susan, 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Semuanya ada di dalam saudara. Semuanya sudah tertanam. Melalui kuasa Roh Kudus sudah diberi kepada saudara. Benarkan ia keluar. Saudara, saya mau minta saudara masa ini untuk saudara pejam mata sebentar. Dan saya mau saudara memikirkan apa yang saudara sudah ada. Apa yang telah diberi kepada saudara. Apa yang sudah tertanam di dalam saudara. Seperti yang dikatakan, apa yang Allah beri, Allah tidak akan mengambil balik. Irrevocable, saudara. Allah tidak akan mengambil balik, saudara. Dia sudah beri. Dia sudah tabur. Dia sudah melimpahkan di dalam saudara. Mari kita bersyukur di depan Tuhan. Apa yang sudah ada. Haleluya. Apa yang saudara ada di dalam Kristus. Haleluya. Seperti 2 Timotius 1:7. Allah sudah taruh di dalam kamu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban di dalam jiwamu. Aktifkan semuanya Tuhan. Aktifkan semuanya dalam jemaat kami ini. Yang rasa layu, yang rasa lemah, yang rasa Tuhan seperti tidak ada pengharapan, yang rasa Tuhan seperti masa depan begitu kabur, begitu Tuhan seperti tidak ada pengharapan. Saat ini roh Allah, roh ketertiban bangkit, roh kekuatan bangkit, roh kasih yang Allah telah berikan bangkit dalam jemaat kami. Mari renungkan apa yang telah Allah tabur, beri dalam hidupmu. Oh, jangan dengar suara-suara penipuan iblis. Jangan dengar suara iblis yang kata, kamu tak guna, kamu tak ada masa depan, kamu tidak akan melihat hari-hari baru di depanmu. Oh saudara, iblis penipu, dia adalah bapa segala dusta. Saudaraku, mari, bapa segala kebenaran telah berbicara lewat Pastor Susan. Terima saat ini, terima saat ini. Masa depanmu tetap cerah, masa depanmu tetap cerah. Saudaraku, Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Allah mempunyai rencana yang baik bagi saudara. Bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana yang penuh dengan pengharapan. Dan rencana yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat saudara. Masa depan saudara tetap cerah. Terima, tetap cerah. Tetap cerah. Dengar, tolak penipuan iblis. Tolak penipuan iblis. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Lindungi jemaat Allah, lindungi jemaat Tuhan. Lindungi jemaat Tuhan. Banyak suara-suara yang menipu, banyak suara yang mendustai kami, banyak suara-suara dari iblis, suara-suara dari teman-teman yang tidak seiman, yang memberikan masa depan yang gelap, tetapi dalam Kristus ada pengharapan. Ada masa depan. Ada masa depan. Ada masa depan. Ada masa depan Bapa. Haleluya. Sekarang berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus merangkul kamu, mengasihi kamu, dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan.
dan membangkitkan semua yang Allah telah tabur dalammu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Shalom saudara. Kalau saudara masih perlu doa, bantuan, jangan saudara takut untuk ataupun malu untuk berkomunikasi dengan para penatua gereja, para pastor ataupun ahli kelompok, ketua sel saudara, ketua pelayanan. Dan kalau mereka juga tidak boleh bantu, pasti mereka akan bawa kepada para pastor dan pemimpin untuk membantu saudara. Ya, Tuhan berkati, tetap kuat dan tetap percaya masa depan kita tetap cerah dalam Yesus. Shalom, Tuhan memberkati.